Orang ini bisa mendapatkan uang dari wanita kaya. Lempar saja beberapa batu. Gambarlah simbol khusus. Potong rambut wanita itu. Kemudian tambahkan lilin. Terakhir, gulung kertas dan bakar. Wanita itu mengira kutukannya telah dicabut. Segera beri Ivan $1000 Amerika Serikat. Ini adalah terakhir kali Anda melakukan sihir. Benar-benar tidak ada yang baru tentang itu lagi. Tetapi suami wanita kaya itu memintanya untuk mengembalikan uang itu. Ivan panik dan lari. Satu ayunan tergelincir ke bawah seluncuran. Tetapi ketika dia pergi keluar, dia menemukan itu adalah dunia yang berbeda. Ponsel juga tidak ada sinyal. Dan tiba-tiba seorang lelaki tua muncul. Dia telah menunggumu di sini selama lebih dari 300 tahun. Katanya dia anak ksatria terakhir. Setelah dia memberinya cincin, dia langsung ditembak mati oleh anak panah. Para prajurit mengejarnya dan ingin membawanya pergi. Anda tidak mengerti apa-apa. Ivan dibawa ke hadapan raja. Raja segera mengenalinya sebagai putra ksatria. Ratu cantik harus memperlakukannya dengan hati-hati. Tapi tidak bisa salah. Sang ratu langsung menguncinya di ruang bawah tanah. Mereka dikunci bersama dengan seorang pria bernama Koschei. Seluruh tubuhnya membeku. Apalagi terbelah menjadi 8 bagian. Yang penting dia masih hidup. Bahkan mengetahui identitas asli Ivan. Saat keduanya asyik mengobrol, tiba-tiba muncul seorang wanita tua bernama Baba Yaga dan mengembuskan napas. Tiba-tiba, seekor katak merangkak keluar dari sakunya dan berubah menjadi manusia dalam sekejap mata. Gadis itu memasukkan pil ke dalam cangkir. Penjaga itu bahkan tidak selesai melihat gadis itu sebelum dia pingsan. Keduanya kemudian menyerbu masuk dan menghancurkan es, menyambungkan kembali tubuh Koschei. Ternyata ada prakonspirasi. Setelah memasang kembali kepalanya, Koschei akhirnya hidup kembali. Sebelum pergi, mereka juga menyelamatkan satu. Mereka naik ke sebuah rumah dengan kaki ayam dan melarikan diri. Setelah berjalan selama sehari semalam, dianggap aman. Ivan ingin kembali ke dunia nyata tapi tidak bisa. Koschei berkata dia harus menemukan pedang harta karun terlebih dahulu. Nyatanya, inilah tujuan Koschei. Karena hanya kehidupan ksatria selanjutnya yang bisa ditemukan. Itu sebabnya Koschei berada di ruang bawah tanah menunggu Ivan. Namun cara untuk menemukan harta karun tersebut tentu sangat berbahaya. Mereka terpaksa menyeberangi sungai yang menakutkan ini. Jadi mereka terpaksa mencari teman lama untuk membantu. Orang ini tinggal di rawa. Jika Anda ingin bertemu dengannya, Anda harus menggunakan ratu kecantikan. Di bawah air tiba-tiba muncul monster. Dia sangat senang dengan Vasilisa, buru-buru berenang ke arah gadis itu. Dia sangat menginginkan gadis ini. Tapi udang karang merangkak untuk mengatakan sesuatu. Monster segera menjadi waspada. Gadis itu berbau katak, yang membuat monster sangat menjijikkan. Vasilisa memintanya untuk melihat ke cermin lagi. Monster itu menyelam ke dalam air dan mematahkan kaki gadis itu. Setelah Ivan mengetahuinya, dia langsung memblokirnya. Saat ini, Koschei tiba-tiba muncul. Ternyata dia ingin menemukan monster ini. Hanya dia yang bisa membantu orang menyeberangi sungai itu. Tapi monster itu sangat marah sekarang sehingga dia tidak mau membantu. Mungkin tidak senang dengan Vasilisa. Baba Yaga melihat ini dan segera menebus kesalahannya. Kemudian tuangkan larutan biru di atas biji apel. Tidak lama kemudian sebuah apel baru muncul. Yaga mengambilnya dan menggigitnya. Lalu keajaiban terjadi. Monster itu tidak bisa mempercayai matanya. Ini adalah tipe idealnya. Memang benar jahe pedas lebih tua. Dia akhirnya setuju untuk membantu mereka. Tapi Ratu mengejar ke rawa. Ratu melemparkan cambuknya ke dalam air. Air di rawa tiba-tiba mendidih. Udang karang buru-buru melompat ke darat. Itu menceritakan semua rencana untuk Ratu. Ratu segera menembakkan anak panah untuk mengirim sinyal. Tapi mereka mencapai sungai kematian. Ivan sangat tidak bisa dimengerti. Apakah perlu mengundang monster untuk membantu satu sungai saja? Koschei dengan santai melemparkan batu ke dalam air. Adegan di depannya membuat Ivan takut. Masih lebih aman untuk menurunkan dewa air. Tapi tempat ini tidak berada di bawah kendalinya. Ikan karnivora yang ketakutan itu bergegas masuk ke dalam sumur. Tapi Ratu sekarang mengejar. Para prajurit juga mengepung mereka. Dengan enggan, mereka hanya melompat ke dalam sumur. Saat ini, gadis itu juga kembali ke wujud wanita tua. Akhirnya, dewa air tahu dia ditipu. Tapi untuk melindungi saat-saat indah, dia menyedot semua air sumur ke dalam perutnya. Dan saya berubah menjadi bola. Saat ini, dia memblokir pintu gua dan membantu Ratu mencuci muka.
Ratu marah dan memukulnya dengan cambuk. Dewa air juga memuntahkan semua air di tubuhnya. Penjahat ini sangat menarik. Orang ini bisa mengubah pedang keras apapun menjadi ikat pinggang. Jika Anda tidak menghormatinya, Ratu akan memberitahu Anda apa itu kejahatan. Ratu ingin menghancurkan semua ksatria. Tapi Ivan beruntung bisa selamat. Berkat lobsternya, sang ratu dengan cepat menemukannya. Secara bersamaan mengelilingi dia dan teman-temannya. Inilah mengapa aku menyukainya. Tanpa banyak bicara, cambuk mengikat Koschei. Vasilisa ketakutan dan lari. Tapi tidak ada yang tidak bisa dilakukan ratu. Vasilisa terpojok ke tebing dan jatuh. Ini benar-benar berbahaya kali ini. Gadis itu segera berubah menjadi katak. Jadi dia melarikan diri. Ratu membawa Ivan ke medan perang. Pedang harus ditemukan dalam 5 menit. Tapi Ivan tidak tahu apa-apa tentang itu. Lagi pula, tidak ada yang tahu. Cari saja bar dan tidak apa-apa. Menemukannya. Sang ratu sangat marah sehingga dia menyemprotkan asap ke kepalanya. Ingin mengirim Ivan kembali ke tanah airnya. Ivan mengambil sebatang tongkat dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Tapi tak disangka, ini adalah pedang harta karun legendaris. Apalagi tenaganya dipastikan tidak rusak. Koschei dengan cepat membuka pintu untuk membawanya kembali. Tapi tidak disangka Koschei akan berbicara dengan raja. Untuk sebuah batu yang bisa membuatku abadi. Jika tebakannya tidak salah, batu tersebut dipastikan palsu. Dia dikerjai oleh raja dan istrinya. Pada saat ini, Vasilisa tiba-tiba berubah wujud dan bergegas menuju raja. Pedang itu pun jatuh ke tanah dan sampai ke tangan Ivan. Raja membeku di tempat karena ketakutan. Kali ini lebih atau kurang buruk. Tapi Ivan mengecewakan semua orang. Dia membuka pintu ajaib dan melarikan diri. Ketika Ivan kembali ke dunia nyata, dia sangat menyesalinya. Dia tidak bisa melupakan wajah cantik Vasilisa. Dia ingin menggunakan cara lama untuk kembali ke sana tetapi tidak bisa. Dia berkompetisi dengan perosotan anak-anak, sehingga dia ditangkap oleh polisi. Tapi untungnya lelaki tua sebelumnya juga ada di sini. Orang tua itu membuka pintu, dan Ivan tanpa ragu melompat masuk. Saat ini raja sedang mengadakan upacara. Saat matahari dan bulan bertemu, letakkan batu di atas pedang untuk mendapatkan keabadian. Kelompok Vasilisa kembali ke leluhurnya. Namun kali ini Ivan tidak datang dengan tangan kosong. Mereka diancam akan menjadi pucat. Tapi raja tetap tidak peduli. Dia sudah tersesat. Ivan segera mengeluarkan tekniknya. Jika Anda baik, Anda meletakkan pedang Anda. Tapi raja setuju. Meskipun dia memukul wajahnya, tapi pedang itu terlempar ke samping, diperebutkan berulang kali oleh kedua gadis itu. Pada saat mereka mempertaruhkan nyawa untuk bertarung, batu itu tiba-tiba jatuh. Itu berakhir di tangan Koschei. Raja bodoh. Hancurkan saja batunya dan yang abadi akan menghilang. Tanpa diduga, sang ratu memotong salah satu lengan Koschei. Tapi mereka terlalu meremehkan Koschei. Karena hanya 2 jari yang masih bisa melempar batu. Kemudian Koschei menebangnya. Sayangnya, Koschei juga abadi, dan raja berubah menjadi abu. Ketika ratu melihat ini, dia segera mengambil sandalnya dan lari. Dan Ivan pun memenangkan hati Vasilisa. Duduk di rumah kaki ayam bertemu dengan orang tua istri. Sejak itu, keduanya hidup bahagia bersama.